Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Neraka merupakan tempat pembalasan bagi orang-orang yang selama hidupnya berbuat dosa atau maksiat. Di tempat ini manusia akan disiksa dengan balasan yang amat pedih sesuai dengan perilakunya selama di dunia. Namun, ternyata ancaman akan pedihnya siksaan neraka tersebut tidak membuat seorang gadis di Mesir merasa takut. Ia justru memesan satu kamar di neraka jahanam. Sebenarnya apa yang terjadi? Seorang kolumnis majalah Al-Manar di Mesir sekitar tahun 2002 mengisahkan, musim panas merupakan ujian yang sangat berat terutama bagi muslimah untuk tetap mempertahankan pakaian hijabnya. Gerah dan panas tak lantas menjadikannya menggadaikan akhlak. Berbeda dengan musim dingin, dengan menutup telinga dan leher, kehangatan badan bisa dijaga. Jilbab bisa sebagai multifungsi. Tetapi ada kisah seorang gadis yang memesan satu tempat di neraka yang kemudian ucapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut bermula pada suatu hari, seorang gadis berusia sekitar 20 tahun di Mesir menaiki bus mini yang bertujuan ke wilayah Iskandaria. Ternyata meskipun tempat ia tinggal terkenal dengan tradisi keislaman, namun ia menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat dan justru menyolok mata. Hal ini karena gadis tersebut sudah terpengaruh dengan cara hidup barat. Di dalam bis itu ada seorang tua yang dipenuhi uban dan menegurnya, "Wahai pemudi, alangkah baiknya jika kamu berpakaian yang baik, yang sesuai dengan ketimuran dan adat serta agama Islam kamu. Itu lebih baik daripada kamu berpakaian begini yang pastinya menjadi mangsa pandangan liar kaum lelaki." Nasihat orang tua itu. Namun, nasihat itu dijawabnya dengan jawaban mengejek. "Siapakah kamu, hai orang tua? Apakah di tangan kamu ada kunci surga? Atau adakah kamu memiliki sejenis kuasa yang menentukan aku bakal berada di surga atau neraka?" Setelah menghamburkan kata-kata yang sangat mengiris perasaan orang tua itu, gadis itu tertawa mengejek panjang. Tidak cukup dengan itu, si gadis lantas coba memberikan telepon genggamnya kepada orang tua tadi sambil melafadzkan kata-kata yang lebih dahsyat. "Ambil handphoneku ini dan hubungilah Allah serta tolong pesankan sebuah kamar di neraka jahanam untukku," katanya lagi. Lantas ketawa terkekeh-kekeh tanpa mengetahui bahwasanya dia sedang mempertikaikan hukum Allah dengan biadab. Orang tua tersebut sangat terkejut mendengar jawaban dari si gadis manis itu. Sayang, wajahnya yang ayu tidak sama dengan perilakunya yang buruk. Penumpang-penumpang yang lain turut terdiam. Ada yang menggelengkan kepala kebingungan. Semua yang di dalam bis tidak menghiraukan gadis yang masih muda yang tidak menghormati hukum itu, dan mereka tidak mau menasehatinya karena khawatir dia akan menghina agama lebih parah lagi. 10 menit kemudian, bis pun tiba di perhentian. Gadis seksi bermulut lancang tersebut didapati tertidur di muka pintu bis. Pemandu bis termasuk para penumpang yang lain membangunkannya, tapi gadis tersebut tidak sadarkan diri. Tiba-tiba orang tua tadi memeriksa nadi si gadis. Tidak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Gadis itu telah kembali menemui robnya dalam keadaan yang tidak disangka. Para penumpang menjadi cemas dengan berita yang menggemparkan itu. Dalam suasana kalang kabut itu,
Tiba-tiba tubuh gadis itu terjatuh ke pinggir jalan. Orang-orang segera berbuat untuk menyelamatkan jenazah tersebut. Tapi sekali lagi mereka terkejut. Sesuatu yang aneh menimpa jenazah yang terbujur kaku di jalan raya. Mayatnya menjadi hitam, seolah-olah terbakar api. 2-3 orang yang coba mengangkat mayat tersebut juga keheranan karena tangan mereka terasa panas dan hampir terbakar begitu menyentuh tubuh si mayat. Akhirnya mereka memanggil pihak keamanan untuk mengurusi mayat itu. Apakah keinginannya memesan sebuah kamar di neraka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Alangkah baiknya jika kisah nyata ini kita jadikan bahan renungan dan pelajaran kita sebagai seorang muslim. Jangan sekali-kali kita mempermainkan hukum Allah maupun sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senda gurau atau dengan mengejek. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.